Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sherly Novia Indrani dengan NIM 231057. Saya Wanda Setia Budi dengan NIM 23100-108. Saya Emilvan Maulana Putra dengan NIM 2311071. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan sistem informasi akademik atau proyek UAS kami, di mana judulnya yaitu Pembangunan Sistem Informasi Akademik SIAKAD berbasis web menggunakan framework Laravel. Jadi latar belakang bagaimana kami menyusun adalah kami melihat proses pengelolaan data di institusi pendidikan seperti data mahasiswa, mata kuliah, dan penilaian merupakan kegiatan yang kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi. Pengelolaan data secara manual atau semi-manual, misalnya menggunakan spreadsheet atau Excel, itu seringkali tidak efisien, memakan banyak waktu, dan memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan manusia atau human error, serta inkonsistensi data. Nah, di era digital ini dibutuhkan sebuah sistem terpusat yang mampu mengotomatisasi dan menyederhanakan proses administrasi akademik sehingga data dapat diakses dengan cepat, akurat, dan aman. Proyek ini tujuannya untuk membangun sebuah prototipe sistem informasi akademik SIAKAD sisi admin yang fungsional, terstruktur, dan mudah dikelola menggunakan teknologi web modern. Tujuan proyek sendiri yang pertama itu merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi web untuk administrasi akademik, menerapkan arsitektur model view dan controller secara efektif menggunakan framework Laravel, mengelola data master akademik melalui operasi CRUD, create, read, update, dan delete, membangun data muka pengguna UI yang intuitif dan responsif dengan template admin LTA. Untuk ruang lingkup aplikasinya itu berfokus pada fungsionalitas dari sisi admin yang mencakup modul-modul seperti berikut. Ada manajemen data jurusan dan program studi, manajemen data mata kuliah, manajemen data mahasiswa, manajemen data dosen, pengelolaan tahun akademik, proses pengisian kartu rencana studi atau KRS, proses penilai dan pencetakan kartu hasil studi KHS. Di sini kami menggunakan Laravel 10 dengan bahasa PHP dengan server MySQL. Untuk front-end-nya sendiri, kami menggunakan admin LTE 3 sebagai template dashboard admin berbasis Bootstrap yang responsif dan kaya fitur. Di sini juga kita development tools-nya menggunakan Visual Studio Code, Composer, dan Git, dan juga GitHub. Selanjutnya akan dijelaskan, kita akan masuk ke bagian source code, akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita lanjutkan. Struktur direktori SIAKAD ini mengikuti pola framework Laravel yang terorganisasi untuk memisahkan tanggung jawab setiap komponen. Mari kita lihat bagian-bagian utamanya. Yang pertama ada folder app, di mana folder app ini terdiri dari beberapa folder lagi. Yang pertama ada folder console, isinya adalah berisi perintah artisan custom untuk operasi CLI, di mana ada command line interface. Kemudian ada folder exception, isinya yaitu untuk menangani kelas pengecualian atau error handling. Selanjutnya ada folder HTTP, isinya adalah inti aplikasi termasuk controller, middleware, dan juga routing. Selanjutnya ada folder models, di mana ini merupakan representasi data ORM seperti Eloquent. Dan terakhir ada providers, yaitu service providers untuk registrasi komponen, misalnya autentifikasi dan juga database. Di sini ada folder, selanjutnya ada folder Bootstrap. Folder Bootstrap sendiri ada cache dan juga app.php. Cache ini digunakan untuk optimasi, sedangkan app.php digunakan untuk inisialisasi framework. Selanjutnya ada config. Folder config berisi file konfigurasi untuk seluruh fitur, misalnya app.php. App.php ini untuk konfigurasi dasar seperti time zone dan juga local. Kemudian ada out.php, pengaturan autentikasi buat dan juga provider. Ada database.php, ini untuk koneksi database. Nah, kemudian selanjutnya ada mail.php. Ini digunakan untuk konfigurasi email serta file-file lainnya. Poin pentingnya adalah
Setiap bagian terpisah itu digunakan untuk memudahkan pengembangan, dan konfigurasi sensitif seperti database harus disimpan terpisah. Analoginya misalnya seperti bayangkan folder aplikasi ini seperti otak aplikasi atau logika. Folder config ini sebagai buku manual pengaturan dan bootstrap sebagai starter engine-nya. Kemudian kita akan melihat bagian penting lainnya dari struktur siakat yang mencakup manajemen database, tampilan front-end, dan juga routing aplikasi. Yang pertama ada database, folder database. Folder database ini terdiri dari factories, migration, dan juga seeders. Factories ini digunakan untuk membuat data dummy atau palsu untuk pengujian testing dengan bantuan Figure. Contohnya generate data mahasiswa atau dosen secara otomatis. Selanjutnya, migration. Nah, migration ini berisi skema database seperti pembuatan tabel users, course, dan lain-lain. Ini memungkinkan version control untuk struktur database. Kemudian ada seeders. Seeders digunakan untuk mengisi database dengan data awal, contohnya admin default, roles, dan lain-lain. Bisa dikombinasikan dengan factories untuk data testing. Selanjutnya ada gitignore. Gitignore ini digunakan untuk mengabaikan folder node_modus agar tidak tercatat di Git karena ukurannya besar. Nah, kemudian ada public, folder public. Folder public itu adalah folder untuk aset front-end seperti CSS, JavaScript, gambar, atau file yang diakses public. Ini JS, CSS. Nah, contoh filenya itu misalnya file update.js atau bootstrap.js. Kemudian di file resource. File resource di bagian CSS ada file update.css. Ini itu untuk akses mentah untuk styling dan logika front-end akan dikompilasi ke folder public. Kemudian ada views. Ini digunakan untuk ada beberapa file, ada layout untuk template dasar, header, footer, dan sidebar, admin atau user sebagai halaman spesifik per role atau setiap user. Untuk outnya itu untuk halaman login atau register. Kemudian file blade itu digunakan untuk sintaks blade untuk integrasi dengan backend. Kemudian ada folder routes. Nah, di routes ini ada web.php. Ini digunakan untuk definisi rute untuk aplikasi web, contohnya route get. Kemudian ada api.php. api.php ini rute untuk API jika aplikasi memiliki fitur mobile atau third party. Kemudian ada channels.php. Ini digunakan untuk konfigurasi real-time broadcasting, contohnya notifikasi. Sedangkan console.php itu digunakan untuk perintah artisan custom. Poin pentingnya database manajemen ini, migration memastikan konsistensi struktur database di semua lingkungan, baik dev maupun production. Seeders memudahkan pengisian data awal, sedangkan di bagian front-end terstruktur itu pemisahan file CSS, JS, dan views itu untuk memudahkan pengembangan tim. Build templates mendukung reusable components. Analogi sederhananya, folder database itu seperti arsip dan formulir kosong. Folder resource itu adalah bahan mentah untuk tampilan aplikasi, dan routes itu sebagai peta navigasi aplikasi. Selanjutnya dan terakhir kita akan melihat komponen pendukung dan konfigurasi utama yang membuat siakat berjalan dengan baik di lingkungan produksi maupun pengembangan. Di sini ada folder storage. Isinya ini adalah tempat penyimpanan log, cache, file upload, dan session. Contohnya ada storage di bagian logs. Di Laravel.log mencatat semua error aplikasi. Terus kemudian ada di bagian test. Di bagian tes ini berisi skrip pengujian, unit test, fitur test untuk memastikan kode bekerja sesuai dengan ekspektasi. Ada juga vendors, itu berisi semua dependensi PHP. Untuk file konfigurasi utamanya itu ada .env, itu konfigurasi lingkungan database, API case, dan debug mode.
Selanjutnya ada .inf.example. Ini adalah template untuk .if berisi struktur tanpa nilai sensitif. Ada composer.json dan composer.log. Ini digunakan untuk mendefinisikan dependensi PHP, contohnya Laravel Framework dan Gaslight PHP, HTTP. Digunakan juga untuk composer.log mengunci versi spesifik untuk reproduksi tepat. Kemudian ada package.json dan package.log.json. Itu digunakan dependensi JavaScript, contohnya Vue, Axios untuk frontend. Py.config.js itu digunakan untuk konfigurasi build tool untuk kompilasi aset frontend. Poin pentingnya adalah dalam fungsi keamanan, file.env itu mengandung rahasia dan harus dilindungi. Untuk reproducibility di composer.log dan package.log.json memastikan versi dependensi sama di semua lingkungan. Analoginya, vendor dan node modul seperti toko bahan aplikasi, .inf adalah kunci pengaturan lingkungan, dan artisan sebagai remote control untuk aplikasi operasi backend. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi. Nah, demo aplikasi ini bagian halaman loginnya. Untuk passwordnya kita masukkan, klik login. Kita akan login sebagai admin. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Kemudian kita akan klik akademik. Sini kita bisa memanajemen, mengelola data, beberapa data, ada baik jurusan, program studi, mata kuliah, mahasiswa, tahun akademik, KRS, input nilai, KHS, dan juga dosen. Saya di bagian jurusan. Nah, di sini sudah ada beberapa jurusan yang tadi kita masukkan. Ada di sini sudah diterapkan fungsi code di dalam project ini, di mana kita bisa create, read, dan juga delete, di mana kita bisa mengedit kembali data yang kita tambahkan. Nah, kemudian di sini kita bisa menambah data atau membuat, misalnya nama jurusannya seni tari. Kode jurusannya kita coba taruh asal 23221, kita save, maka akan muncul di sini seni tari. Selanjutnya kita ke fungsi jurusan, ke fungsi program studi. Nah, ini program studi mungkin sama dengan fakultas. Kita bisa mengedit, menghapus, melihat, dan kita bisa menambahkan data. Kita tambahkan kode prodi baru, misalnya seni tari tadi kita masukkan di fakultas kesenian. Kita masukkan seni tari. Coba nah, akan muncul fakultas kesenian tari dengan jurusannya adalah seni tari. Selanjutnya di mata kuliah, di sini baru ada 2, sama program code juga diaplikasikan ke dalam sistem ini. Kita bisa menambah kode mata kuliah, misalnya mata kuliahnya sekarang kita taruh 3, kita 1, program studi kesenian tari. Reset. Nah, akan bertambah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya di bagian mahasiswa, di sini sudah ada beberapa mahasiswa. Di sini ada fitur CRUD juga. Di sini kita bisa menambahkan. Di sini kita taruh masalahnya. Bisa untuk pilih jurusan juga. Kita bisa menambahkan untuk file fotonya. Lanjut kita simpan. Maka berhasil dibuat untuk mahasiswa yang tadi. Di sini selanjutnya ada untuk tahun akademik. Di sini sudah ada beberapa tahun akademik, yaitu 2021, 2022, 2023. Untuk semesternya ada ganjil dan genap. Lanjut untuk KRS. Di sini kita coba berapa deh? Di sini di sini misalkan sebagai contoh untuk kartu rencana studi, kita bisa mencetak misalkan sebagai PDF. Bisa juga menambahkan kita coba tambah. Misalkan masih data, lalu kita simpan. Lalu kita cek lagi. Lalu kita cek untuk nah, maka di sini akan berhasil untuk ditambahkan kolimator untuk KRS. Lanjut. Di sini juga ada fitur input nilai.
Kita coba untuk kode mata kuliah. Kita coba simpan. Nah, maka di sini akan muncul untuk nilainya 90. Lanjut ke fitur KHS. Di sini kita coba masukkan NIM-nya. Ini dikarenakan kita hanya menambahkan satu mata kuliah, maka KHS-nya belum bisa menghasilkan nilai akhirnya. Nah, setelah penjelasan dari beberapa fitur tadi, mungkin jika admin telah selesai melakukan kegiatannya, aktivitas di Siakat ini, kita bisa untuk mengklik logout dan akan kembali ke halaman login. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.